Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah Statika Struktur. Ini lanjutan dari pertemuan yang ketiga kemarin mengenai vektor gaya 3 dimensi. Ini masih lanjutannya. Kita sampai di subbab yang terakhir, yaitu perkalian dot. Perkalian dot antara vektor A dan B itu ditulis A dot B. Bacanya A dot B. Ini didefinisikan sebagai perkalian besarnya A dan besarnya B dan dikalikan lagi kosinus sudut theta. Misalnya ada vektor A dan ada vektor B. Sudut antara dua vektor A dan B ini itu theta, yang mana A ini bukan komponen dari B dan B sendiri juga bukan komponen dari A. Nah, itu untuk menyelesaikan berapa besarnya sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini, maka rumusnya A dot B itu sama dengan A dikalikan B dikalikan cos theta. Jadi A di sini skalar, B di sini skalar. Jadi A dot B itu sama dengan hasilnya itu nanti skalar. Dengan syarat sudut tetanya itu antara 0 sampai 180 derajat. Nah, kemudian hukum perkalian vektor, hukum perkalian dot. Yang pertama hukum komutatif, arti hukum yang bersifat bisa dibolak-balik, yaitu A dot B itu sama dengan B dot A, hasilnya sama. Kemudian yang kedua, perkalian dengan skalar, artinya vektor dengan skalar. Skalarnya itu A kecil di sini dikalikan dengan A dot B, hasilnya sama dengan A skalar dikalikan A dot B, atau sama dengan A dot skalarnya A dikalikan B. Kemudian yang ketiga hukum distribusi, hukum yang diuraikan. A dot dalam kurung buka B plus D itu sama dengan A dot B plus A dot D. Nah, ini perlu diingat-ingat. Kemudian perkalian dot vektor kartesian. Nah, contohnya ini A dot B. Tapi diuraikan ke dalam vektor kartesian. Ada I, ada J, dan K. Inilah vektor kartesian. Nah, A di sini diuraikan. Ya. A diuraikan AXI plus AYJ plus AZK. Dalam kurung dot. Nah, B-nya diuraikan juga. BXI plus BYJ plus BZK. Nah, ini sama dengan A dot I dulu dikalikan dengan BXI. Ya, ketemu ini. AXI dikalikan BXI dikalikan. Nah, vektornya di sini I dot I. Ya, yang dot di sini itu I dot I, sedangkan skalarnya dikalikan. Jadi dotnya tetap AXI dot BYJ di sini. Nah, ini pakai hukum distribusi. Hukum distribusi yang tadi, yang hukum-hukum pada perkalian dot. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Nah, penjelasannya. Nah, I dot I antara I dengan I sendiri itu sudut yang dibentuk itu adalah 0. Maka
I dot I itu sama dengan 1 kalikan 1, karena nilai daripada I itu 1, namanya unit vektor. I itu unit vektor atau vektor satuan, namanya satuan berarti 1. Nah, cos theta sendiri sama dengan 1, itu 1. Sehingga hasilnya 1. Kalau I dot J atau I dot K atau J dot K, nah gitu. I dot J ya sama dengan ini. Karena yang dibentuk antara I dengan J, vektor I dan J itu kan 90 derajat. Antara vektor satuan yang mengarah kepada sumbu X, J sendiri vektor satuan yang mengarah kepada sumbu Y. Antara sumbu Y dan sumbu X itu kan sudutnya 90 derajat. Maka nilai daripada I di sini 1, nilai daripada J itu 1, ya kemudian cos theta. Karena tetanya itu 90 derajat ya 0. Maka perkalian dot antara I dan J di sini 0, I dot K ini 0, kemudian D dot I 0, nah, D dot J di sini 1. Sehingga persamaan A dot B di sini tinggal ini. Hasil akhirnya A dot B sama dengan AX dikalikan BX plus AY dikalikan BY plus AZ dikalikan BZ. Kemudian contoh soal. Nah, di sini ada sebuah kerangka pada gambar 2.32A di sini, yang ini dikenai gaya horizontal F sama dengan 300J. Ya, F 300J Newton. Nah, di sini berarti besaran vektor. Ada J di sini berarti besaran vektor, bukan skalar. Nah, pertanyaannya, tentukan besarnya komponen sejajar dan tegak lurus terhadap batang AB. Batang AB. Nah, yang sejajar dengan batang AB di sini berarti lurus ke sana, seperti pada gambar yang B di sini. Nah, batang AB di sini yang sejajar komponen daripada F di sini, kan ini komponen. Komponen ini berarti diurai. Ya, diurai menjadi sumbu-sumbu. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan komponen sejajar dan tegak lurus saja terhadap batang AB. Ya. Nah, yang sejajar dengan batang AB berarti lurus ke sana. Nah, ini ditarik siku-siku. Ini komponennya. Nah, vektor satuannya UB. Yang pada batang AB di sini UB. Ya. Kemudian yang komponen tegak lurusnya, ya karena pertanyaan di sini ada tegak lurus dengan batang AB, ya berarti tegak lurusnya dengan FAB di sini. Nah, sini disimbolkan F di sini tegak lurus ya, simbol tegak lurus ya di sini. Nah, membentuk segi 4 ya. Nah, maka langkah pertama penyelesaiannya di sini besarnya komponen F sepanjang AB sama dengan perkalian dot F dan unit vektor UB ya, yang mengikuti arah AB. Nah, di sini. FAB di sini skalar sama dengan F cos theta sama dengan F vektor dot UB. Nah, UB di sini itu sama dengan di sini. UB sama dengan RB vektor dibagi dengan RB skalar. Nah, mungkin Mas Bapak masih kebingungan bagaimana mendapatkan nilai daripada vektor ini. Ya. Kalau nilainya itu RB, ya bagaimana cara menentukan koordinat kartesiannya? Ya. Nilai koordinat kartesian vektor dari vektor RB. Nah, di sini karena titik A di sini adalah 0,0,0, koordinat titik B di sini 2, berarti X di sini 2i. Kemudian Y-nya dari sini ke mengikuti sumbu Y 6, berarti positif plus 6J. Nah, gitu ya. Kemudian yang ke atasnya di sini Z, yang ke arah sumbu Z di sini itu 3 meter.
maka K-nya di sini 3 meter. Plus 3K. Itulah posisi titik B terhadap titik A. Nah, di sini. Titik B tadi 2,6,3. Diurai ke dalam koordinat kartesian 2i plus 6j plus 3k. Nah, besarnya ya 2 di sini dikuadratkan seperti di sini nilainya. RB di sini skalar. Besarnya posisi B terhadap titik A tadi. Ini B juga begitu. Ini tapi besaran vektor. Nah, 6 di sini dikuadratkan plus 3 di sini dikuadratkan. Diakarkan, maka ketemu dibagi di sini 2 dibagi dengan nilai ini ketemu 0,286i, kemudian 6 dibagi RB nilainya di sini ketemu 0,857J, kemudian 3 dibagi di nilainya ini ketemu 0,429K. KK JJ. Selanjutnya FAB skalar di sini sama dengan F vektor dot UB. UB di sini dimasukkan ke sini, F-nya nilai tadi 300J tadi. Nah, J dot I berarti sama dengan 0 karena bentuk 90 derajat cos 90. Nah, J dengan J saja di sini yang ada nilainya. 300J dot 0,857J. Nah, J dengan J saling menghilang, nilainya 1 ya. Hingga ini. Nah, J dengan K di sini, J dot K di sini 0, maka di sini 0. Sehingga 300 kali 0,857 sama dengan 257,1 Newton. Nah, sehingga FAB dalam bentuk vektor kartesian adalah FAB sendiri vektor sama dengan FAB dikalikan dengan UB. Ini unit vektor yang segaris dengan FAB. Nah, FAB skalarnya sendiri itu 257,1 Newton di sini. Dikalikan, ini bukan dot ya, tapi dikalikan ya. Nah, UB-nya yang nilainya di atas tadi itu dipindahkan ke sini, sehingga hasil FAB-nya ketemu 73,5I plus 220J plus 110K. Nah, sekarang komponen yang tegak lurus. Kemudian ini kalau di besarnya FAB di sini ya sama dengan yang ini. Ini kalau ini dikuadratkan plus 220 dikuadratkan plus 110 kuadratkan ketemunya ya FAB ini. FAB ini. Nah, kemudian komponen yang tegak lurus. Ini disimbolkan F tegak lurus ya. Ini apa ini? Vektor sama dengan F min FAB. Jadi ya otomatis ya F tegak lurus plus FAB sini vektornya dijumlah itu sama dengan F. Namanya komponen ya, jika dijumlahkan itu sama dengan vektor utamanya. Nah, kemudian yang tegak lurus ini berarti sama dengan vektor F ini dikurangi dengan vektor FAB. Karena F tegak lurus ditambah dengan FAB sama dengan F. Gitu. Nah, selanjutnya F-nya dimasukkan nilainya, dikurangi dengan FAB dimasukkan, dari sini dimasukkan nilainya. Ya. Sama dengan min 73,5I. Ya, tetap di sini. Tapi karena di sini min, kemudian J dengan J baru bisa dijumlahkan. 300 min 220 ketemu 80J.
Kemudian yang K tetap, karena K ya tetap saja. Jadi di sini karena di sini penjumlahan ya berarti ya 300J min 73,5 min 220J min 110K gitu ya. Di lepas satu-satu. Nah, selanjutnya besarnya dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Besarnya F tegak lurus ini ya. Ya, sama dengan ini dikuadratkan plus ini dikuadratkan plus ini dikuadratkan kemudian diakarkan. Itu juga bisa. Atau ya F kuadratnya 300 tadi ini dikurangi dengan FAB dikuadratkan kemudian diakarkan. Nah, hasilnya sama. Nanti. Ketemunya 155. Nah, di sini ada tugas ya, dikumpulkan minggu depan saat kuliah offline. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.